Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu pertama setelah Trinitatis, Minggu 2 Juni 2024. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 24 dengan topik kekuatan berasal dari Allah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkatilah hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal 13, ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah kerajaan yang damai, Raja Bijaksana memanggil 5 anak yang pemberani, Lila, Tama, Sari, Jaka, dan Budi. "Kalian adalah penjelajah terbaik di kerajaan ini," kata Raja Bijaksana. "Di balik hutan lebat ada sebuah negeri yang sangat subur. Pergilah dan carilah tahu seperti apa negeri itu, dan bawalah sesuatu dari sana sebagai bukti." Dengan semangat, Lila, Tama, Sari, Jaka, dan Budi memulai perjalanan mereka. Mereka melewati sungai yang berarus deras, mendaki bukit yang terjal, dan berjalan melalui hutan yang lebat. Di perjalanan, mereka saling membantu dan menguatkan satu sama lain saat menghadapi tantangan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di negeri yang subur. Mata mereka terbelalak melihat hamparan ladang yang hijau dan pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan lezat. Mereka menemukan buah anggur yang sangat besar, buah delima yang sangat manis, dan buah ara yang lezat. Mereka memutuskan untuk membawa pulang seikat buah anggur yang sangat besar sebagai bukti. Dalam perjalanan pulang, mereka merasa sangat gembira dan bersemangat untuk menceritakan apa yang mereka temukan. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut oleh Raja Bijaksana dan seluruh rakyat. Dengan penuh antusias, mereka menceritakan keindahan negeri yang mereka temukan
dan menunjukkan buah-buahan besar yang mereka bawa. Adik-adik, Raja bijaksana tersenyum dan berkata, "Kalian telah melakukan tugas dengan sangat baik. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kerjasama yang luar biasa. Kini kita tahu bahwa ada negeri yang subur di balik hutan, dan kita bisa merencanakan perjalanan ke sana bersama-sama." Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang sebuah kisah menarik dari Alkitab di Kitab Bilangan. Kisah ini tentang Musa yang mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian dan iman kepada Tuhan. Adik-adik, Musalah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka berjalan lama di padang gurun. Tuhan telah berjanji akan memberikan mereka tanah yang sangat baik, yang penuh dengan berkat dan kasih karunia, dan tanah itu disebut tanah Kanaan. Saat mereka mendekati tanah itu, Tuhan memerintahkan Musa memilih 12 orang dari masing-masing suku bangsa Israel untuk pergi mengintai tanah tersebut. Tugas mereka adalah melihat apakah tanah itu subur, apakah orang-orangnya kuat, dan apakah kota-kotanya berkubu atau tidak. Musa juga meminta mereka untuk membawa kembali beberapa hasil bumi dari sana. Pengintai itu pergi selama 40 hari. Mereka menjelajahi tanah Kanaan dan menemukan bahwa tanah itu memang subur. Mereka bahkan membawa kembali sebuah tandan anggur yang harus dipikul oleh 2 orang. Selain itu, mereka juga membawa buah delima dan buah ara. Maksudnya adalah sebagai bukti bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah tanah yang subur dan penuh dengan berkat. Adik-adik, melalui kisah ini, ada beberapa poin penting yang menjadi pembelajaran berharga bagi adik-adik sekalian, yaitu pertama, keberanian untuk melihat yang tidak diketahui. Para pengintai harus berani pergi ke tempat yang belum mereka kenal. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui, tapi mereka tetap pergi karena mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Adik-adik, kita juga harus berani mencoba hal-hal baru yang positif dan berani menghadapi setiap rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita. Tidak boleh malas dan berpangku tangan, terlebih dalam menggapai cita-cita. Adik-adik, yakinlah bila adik-adik senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan dan pergumulan yang adik-adik hadapi, Tuhan senantiasa bersama adik-adik. Yang kedua, kepercayaan kepada janji Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sangat baik dan subur. Para pengintai melihat bahwa janji Tuhan adalah benar. Mereka membawa kembali buah-buahan sebagai buktinya. Itu menandakan bahwa ketika Tuhan berjanji sesuatu, kita harus percaya bahwa Dia akan menepati janjinya. Apapun yang Tuhan janjikan dalam Alkitab, kita hendaknya percaya bahwa itu benar dan baik untuk kehidupan dan masa depan kita. Ketiga, iman di tengah tantangan. Meskipun para pengintai melihat bahwa tanah itu baik, mereka juga melihat tantangan seperti kota-kota berkubu dan orang-orang yang kuat yang ada di Kanaan. Dari hal ini kita belajar bahwa meskipun ada tantangan dalam setiap peluang di kehidupan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tidak perlu takut. Sebab Tuhan akan senantiasa merangkul adik-adik yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa dengan keberanian dan iman kepada Tuhan,
kita bisa menghadapi apa saja. Mari kita selalu ingat untuk berani seperti para pengintai dan percaya kepada janji Tuhan seperti Musa. Tuhan akan selalu bersama kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah yang mengajarkan kami tentang keberanian dan iman. Tolong kami untuk selalu berani menghadapi hal-hal baru yang positif dan percaya kepada janji-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah yang kami ambil, sehingga kami boleh tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.